Halo teman-teman sekalian, inilah dia Coffeelicious Podcast bekerja sama dengan Taufin Indonesia. Saya Tony Wahid, host Anda selama 30 menit ke depan akan berbincang dengan Mirza Lukman dari Starbucks Indonesia. Panggilannya banyak Mirza itu, ada Syekh Pablo, ada Bang Jali. Jadi nanti kita akan tanya kepada beliau, panggilan apa sih yang mungkin cocok dalam podcast ini. Dan kita akan berbincang banyak tentang berbagai hal di belakang layar, apa yang terjadi dengan Starbucks. Menarik bukan? Teman-teman sekalian, yuk kita simak podcast bersama saya, Coffeelicious Podcast dan Taufin Indonesia. Za, kita tuh udah temenan udah lama ya. Iya, betul. Wah, udah berapa belas tahun dan kita ingat waktu itu mencoba berbagai macam kopi. Dan teman-teman di kopi tentunya senang sekali. Ada perwakilan Starbucks yang mau ikut join sama kita. Padahal waktu itu kita melihat Starbucks sebagai sebuah entitas bisnis yang gede banget. Oh, siapa nih orangnya nih? Tapi Mirza datang dan juga sharing tentang kopi. Bukan hanya tentang kopi yang waktu itu kita coba ya. Ingat kan V60? Benda yang begitu aneh. Pertama kali kita coba sama teman-teman. Dan itu tentu mengasihkan. Lalu Mirza juga mengikuti berbagai kegiatan Asosiasi Kopi Spesial Indonesia. Menjadi license Q grader di Indonesia. Waktu di Bali. Ya, dan banyak teman-teman sampai muntah-muntah waktu itu. Jadi pengalaman kita itu malang melintang cukup lama sekali. Dan saat ini, sebagaimana tadi informasi yang sudah didapatkan, lokasi Starbucks sudah mencapai lebih dari 400. 457 ya tepatnya. Yang belum itu Maluku, Papua, sampai dengan Pulau W mungkin belum ya. Nanti suatu saat Starbucks akan ada di mana-mana. Tapi perkembangannya begitu cepat di samping dengan pandemi ini. Nah, pertanyaan pertama mungkin kejutan-kejutan yang diberikan Starbucks itu adalah kita melihatnya bukan sebagai sebuah specialty coffee persi pada saat itu. Ya. Tapi kemudian ada Starbucks Reserve. Kemudian juga menampilkan berbagai macam alat seduh yang bisa ditonton langsung atraksinya di Grand Indonesia. Reserve itu kan gede banget ya biasanya. Di Cina juga ada. Image seperti itu sebetulnya di dalam manajemen Starbucks bagaimana sih, Ja? Ya, sebetulnya di Starbucks secara global gitu ya, ini evolving proses sih Pak. Jadi dulu mungkin Starbucks dikenal sebagai tempat di mana pertemuan orang-orang untuk bisa menikmati secangkir kopi gitu kan. Tapi juga kalau ngelihat perkembangan kopi di dunia ini kan ya nggak sampai cuma di segelas espresso gitu kan. Artinya ada produk lain segala macam, mungkin ada orang yang belum menjadi coffee drinker juga pengen merasakan euforianya ada di coffee shop seperti apa sih. Nah, itu kan harus harus bisa diakomodir juga gitu. Nah, di sini Starbucks secara global juga melihat bahwa perkembangan kopi dunia ini semakin ke depan tuh semakin bisa dikatakan canggih. Canggih dalam artian dulu mungkin disajikan hanya mesin espresso, sekarang disajikan berbagai manual brew, ya kan? Dulu mungkin roast profile hanya satu, ya kan? Sekarang roast profile bisa 3, 4, 5, ya kan? Banyak banget. Nah, itu yang diserap sama Starbucks dan akhirnya diaplikasikan ke berbagai macam model bisnisnya. Artinya model bisnisnya Starbucks itu saat ini bisa dibilang kalau mungkin kalau Starbucks-nya ingin ngomong tuh dia pengen ada di semua kalangan gitu. Artinya semua orang itu bisa ke Starbucks seperti itu, Pak. Jadi untuk mengakomodasi itu Starbucks menyediakan berbagai macam pilihan ya. Betul. Coffee lover ada, buat yang
non coffee lover dalam tanda kutip Iya, juga ada. betul. Oke, menarik sih Iya. Ja, karena disajikan atau dipresentasikan dengan secara luar biasa sekali. Gua juga demen sih ngelihatnya. Kapan lagi dong kita ke Grand Boleh Indonesia? dong. Sekarang tuh udah banyak Pak Reserve Store di Indonesia aja, udah sekitar 16 terakhir di Gandara City. Gandaria City ya. Wah, gua udah kehilangan informasi ya. Iya. Sangkain masih ada aja di Grand Indonesia. udah kemana-mana gitu. Udah kemana-mana. Tapi satu hal lagi yang menarik buat teman-teman ya, yang di luar sana, Starbucks juga di internalnya para barista-baristanya atau yang disebut dengan partner. Iya, Betul ya? betul. Mereka selalu mengadakan sebuah kompetisi. Iya. Kompetisi yang khusus tentunya buat para barista Starbucks. Tentu kompetisi ini berbeda dengan kompetisi kopi yang diadakan oleh Asosiasi Kopi Spesial Indonesia. Perbedaannya cukup banyak, namun yang sudah saya saksikan ini sangat menarik sekali. Ya, jadi pengetahuan mereka itu misalnya harus sangat paham. Katakanlah kopi Arabica itu apa sih? Ya, misalnya jawabannya adalah simpel saja sih, mild coffee misalnya. Salah satu pertanyaan yang gua masih ingat sekali. Dan dipresentasikan di atas panggung dengan ekstravaganza. Lighting, MC, Bintang tamu. bintang tamu. Ini live song yang sangat bagus sekali. Jauh berbeda tentunya dengan event lain yang lebih serius. Iya. Dan tentunya kita menikmati tontonan itu. Seru sekali. Boleh diceritakan bagaimana event itu sekarang? Iya. Ya, mungkin sebelum pandemi itu selalu berlangsung rutin Pak tiap tahun Pak ya. Kenapa sih harus ada event internal yang megah, yang bisa dibilang terkadang korelasinya sama kopi itu nggak deket-deket banget gitu kan. Artinya porsi entertainnya lebih besar dibandingkan memang showmanship-nya gitu. Cuma itu sebetulnya entertain sama showmanship seorang barista tuh nggak jauh Pak. Deket Pak, karena barista itu ekstravaganza loh. Barista itu bisa membuat mood customer kayak itu dari yang sedih jadi seneng, dari yang seneng jadi seneng banget gitu kan. Artinya di sini sebetulnya mereka harus diapresiasikan dalam bentuk kemasan yang memang ekstravaganza gitu. Nah di sini kita mencoba untuk membuat mereka itu terlatih untuk berkompetisi. Berkompetisi itu tujuannya bukan hanya untuk mengukuhkan siapa pemenangnya, tapi bagaimana perjalanan setiap orang itu di outlet masing-masing itu punya kemampuan lebih. Artinya dia bisa menginfluence partner yang tadi kita sebut di Starbucks itu bisa membuat yang lainnya itu lebih terpacu untuk lebih gua baik. mau kayak gini juga nih. Benar. Jadi Iya. itulah budayanya di Starbucks adalah bagaimana kita diajak untuk berlari sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya dan setinggi-tingginya bersama-sama. Jadi kita benar-benar ingin semua orang itu punya tujuan yang sama, yaitu sukses. Nah makanya banyak kalau ngobrol sama Starbucks partner ya, ungkapan pertama yang mereka kesankan di Starbucks adalah seperti sebuah akademi. Mereka sekolah yang bukan hanya kopi aja yang mereka dapat, tapi bagaimana mereka melakukan perjalanan hidup yang lebih baik. Jadi kalau misalnya mungkin kita lihat di YouTube kan sekarang banyak tuh cerita tentang partner Starbucks ya kan, itu benar-benar memang menceritakan sebuah alur cerita yang bisa dibilang menginfluence orang lain gitu. Jadi artinya kita pengen, makanya kalau misalnya dulu Howard Schultz bilang itu kita sebetulnya bukan coffee business Pak, tapi people business serving coffee gitu. Artinya di sini kalau kita mau ngomongin missionnya Starbucks adalah bagaimana membuat orang lain tuh terinspirasi
Jadi uh, human spirit inspire people gitu. Artinya di sini semua orang itu punya inspirasi yang sama untuk lebih baik gitu. Apa yang dilakukan oleh Starbucks untuk tetap bertahan dalam masa PSBB awal, kemudian sekarang PPKM Mikro dan lain sebagainya. Dan itu tantangan itu juga bukan hanya dirasakan oleh Starbucks, tapi mungkin Starbucks bisa berbagi pengalaman buat teman-teman untuk tetap sustain dalam bisnis. Gimana tuh, Ja? Ya mungkin kalau jawaban yang lebih spesifik, ya kita harus menerima pertama, kan ini keadaan yang semua orang rasakan gitu. Tapi kalau misalnya di Starbucks sendiri, fokus pertama adalah bagaimana kita menjaga moral partner. Kenapa mereka, Ja? Karena pasti semua orang terdampak, Pak. Pasti semua orang punya ketakutan sendiri-sendiri kan. Jadi apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga moralnya untuk dia bisa tetap yakin bahwa ini nggak akan berlangsung lama gitu. Ini akan kembali pulih gitu kan. Makanya di situ kita banyak program untuk internal partners. Bagaimana mereka bisa tetap semangat, bagaimana mereka tetap bisa sama-sama melewati tantangan ini seperti itu. SDM dulu yang pertama kali disentuh ya. Betul. Untuk ini oke. Lalu? Ya, mungkin setelah itu mungkin ya program marketing yang tepat ya kan, terus juga bagaimana melihat peluang sekecil apapun peluang itu ya kan. Terus juga harus berpikir bahwa industri ini nggak akan mati, Pak. Artinya ini hanya sebuah post moment lah. Terkadang kita ngomongin kalau lari itu harus pause dulu untuk bisa merevisi kesalahan-kesalahan yang mungkin kemarin kita lakukan untuk bangkit lebih baik lagi, seperti itu. Dan industri kopi itu terlalu besar untuk jatuh di Indonesia? Ya, setuju banget. Karena industri kopi itu ada industri yang bisa dibilang kekal ya. Artinya nggak ada orang yang minum kopi tiba-tiba stop nggak minum kopi gitu kan. Gua bosen nih minum kopi. Nggak kayak gitu. Jadi makanya ya kalau kita ngelihat berita-berita di luar, kalau misalnya kita ngelihat kayak reviewnya Specialty Coffee Association dan lain, Indonesia itu ada market kopi yang sangat besar. Kita doakan aja, too big to fall. Iya, betul. Kalau makan sate tiap hari kan bosan ya. Bosan lah sate melulu. Kalau kopi kan nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Karena mungkin kalau di Indonesia kopi itu udah bagian dari kebutuhan kali, Pak ya. Necessity ya. Iya. Dan juga sebagian orang juga memilih kopi itu sebagai gaya hidupnya. Jadi itu udah sebagai kayak fashion, kayak pakai baju nggak mungkin kalau orang keluar nggak pakai baju gitu. Yeah. Sama aja kayak orang pagi nggak ngopi kayaknya gimana gitu kan. Iya. Kalau dalam bahasa Sundanya itu social identification. Iya. Satu lagi pengalaman gua perkenalan pertama dengan Starbucks adalah pada saat ada kelas kopi di Starbucks buat siapapun ya, yang umum yang ingin tahu tentang bagaimana sih mengenali rasa, tekstur kopi dan lain sebagainya. Tidak ada kata Starbucks apapun, cuma Starbucks pada saat itu, yuk kalau mau belajar tentang kopi, bagaimana testingnya, aroma dan lain sebagainya. Itu pertama kali perkenalan dengan Starbucks. Walaupun jumlahnya 3-5 orang, orang Starbucks tetap akan melayani, asal janjian. Kalau nggak salah setiap hari Rabu itu. Iya, betul. Dan buat saya waktu itu menarik sekali, bukannya apa-apa, jadi menginspirasi. Walaupun alat yang digunakan adalah French press. Betul. Dan itu bagus. Jadi kopinya ya memang cuman disaring saja. Dan kita mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat menarik sekali. Kok mau-maunya gitu Starbucks ini ngelayanin kita orang kantoran ya. Gimana tuh, Ja? Itu programnya namanya Coffee Talk, Pak. Coffee Talk itu sebetulnya apalagi sekarang tuh kita lebih gencar, lebih sering. Kita tuh memposisikan diri sebagai open source, ya. Open resource. Artinya di sini
kita terbuka buat siapapun, ya kan. Nah, sama seperti di kopinya sendiri gitu ya. Artinya Starbucks itu ada perwakilan di Brastagi ya, namanya Farmer Support Center, untuk mewakili Starbucks mendedikasikan diri untuk melatih petani-petani agar produksinya lebih baik, kualitas lebih baik, dan itu juga open resource, siapapun bisa belajar, siapapun bisa ke kantornya gitu. Di sana kepala kantornya itu namanya Pak Surip Mawardi, pasti semua orang Udah pada kenal lah. Dokter Surip Mawardi itu dia sangat-sangat apa ya istilahnya, memberikan inspirasi kita semua di store gitu, yang menjalankan si bisnisnya ini gitu. Jadi sama, kita juga selalu berkomunikasi dengan mereka, dan kita juga banyak sharing dengan customer kita untuk menjadikan kita itu adalah open resource yang siapapun bisa datang, tidak perlu birokrasi yang berbelit-belit ya. Cukup misalnya tanya aja misalnya baristanya kapan bisa coffee testing atau coffee talk, pasti akan dilayani. Dan jadi mereka para petani khususnya bisa merasakan varian kopi yang lain juga. Betul. Selain kopi yang mereka tanam. Betul. Walaupun kadang-kadang mereka tanam, mereka nggak minum kopinya kan ya. Iya, benar. Jadi terkadang memang banyak orang bilang apa ya istilahnya di Indonesia itu petani itu sulit lah ya. Ya memang itu kita akui bahwa perkembangan perkebunan kopi itu tidak seperti di negara lain. Tapi dengan kita bersama-sama, artinya di sini kita mau involve langsung untuk memberikan banyak manfaat dengan adanya Starbucks di Indonesia. Apalagi ada Farmer Support Center, itu kita membangun komunikasi yang sangat baik gitu. Bahkan terkadang kita juga mengundang mereka untuk ke Jakarta untuk ketemu dengan partner kita ya kan. Untuk kita juga banyak program untuk mereka. Jadi ada Art in Cup dulu, yang setiap cup yang Bapak beli itu Bapak berarti menyumbangkan 1 bibit kopi ya kan, untuk misalnya reforestasi, untuk pemulihaan bibit atau pohon kopi di kebun gitu kan. Jadi banyak banget sih sebetulnya yang kalau saya pribadi itu belajar dari sisi si brand ini sebetulnya nggak kaku gitu. Kita nggak ngomongin bisnis belaka gitu kan. Artinya di sini kita ngomongin hubungannya, bukan bisnisnya. Kita ngomongin kalau kita let's say coffee talk di store, kita ngomongin hubungannya kok Pak. Media bukannya ngomongin nanti minumnya kopi Starbucks kan enggak. Cuma kopi itu cuma medianya, tapi bagaimana kita berhubungan baik dengan semua orang seperti itu. Selama ini kan ada missing link petani sama para pembeli, ya udah kalau udah beli ya udah putus hubungannya ya. Tapi Starbucks menjembatani itu sebagai sebuah eye opener buat para petani supaya juga punya bird eye view atau pandangan yang jauh lebih luas. Benar. Oh ternyata kopi saya bisa sampai seperti ini. Bisa dibayangkan kan reaksi mereka ya, Ja? Benar. Terkadang kita bawain si kopi yang udah di roasted itu ke mereka gitu, untuk nih Pak, kopi Bapak jadi seperti ini gitu dijual. Kaget mereka. Iya, bahwa mereka bangga banget gitu. Artinya kan saat ini juga apalagi kopi Indonesia di Starbucks Pak, itu kayak kacang goreng lah. Ya artinya di US, di China, di Asia Pasifik lainnya pun, Jepang, Korea, itu bener-bener kayak kayak primadona gitu. Dulu mungkin kita cuma tahu yang kayak Bapak bilang tadi kopi Sumatera. Sekarang kita udah punya West Java, ada masuk Aceh, ada masuk Toraja, ada masuk lain-lainnya lah. Dan Kerinci gitu kan, Sumatera tuh ada Sumatera Kerinci gitu kan, artinya udah lebih spesifik ke titik area yang tertentu gitu, nggak hanya
variannya General. jadi lebih luas yang Bener, dikenalkan oleh bener, Starbucks kepada bener. para customernya ya. Iya. Ya, dan kopi Indonesia itu sangat unik gitu buat Starbucks karena punya cita rasa yang berbeda dengan kopi dari belahan dunia lainnya. Iya, tentu saja. Mm-mm. Kalau dulu ini Indonesia melulu, coba Guatemala, enak ya. Iya. Aduh. Dan tadi pertanyaan tadi mungkin nyambung ya dengan Pak Surip itu, bahwasanya Starbucks itu punya ethical sourcing. Ini adalah salah satu istilah yang belum banyak dikenal, Ya. mungkin oleh para barista di Indonesia, tapi saya ingin selalu mengenalkan bahwasanya biji kopi itu bukan hanya biji kopi. Benar. Ada sebuah rantai pasok yang mesti juga dipahami dari hulu sampai ke hilir, dan disitulah permasalahan-permasalahan banyak sekali yang terjadi. Yang saya tahu Starbucks juga punya banyak program untuk corporate social responsibility. Dan yang saya tahu Starbucks tidak mungkin membeli kopi yang di dalamnya ada buruh anak kecil Ya. yang bekerja di kopi. Betul. Boleh diceritakan ya? Ya, jadi Starbucks itu punya tatanan jual beli. Artinya ethical sourcing itu apa sih? Ethical sourcing itu adalah gimana Starbucks beli kopi dengan cara baik, secara harafiah, sesimpel itu gitu. Artinya cara baiknya seperti apa sih? Kita ada panduan yang namanya cafe practices. Cafe practices ini mengedepankan yang pertama pasti quality, ya kan? Quality yang baik, ya. Kedua itu adalah bagaimana kita tahu bahwa daerah tersebut itu dengan adanya atau dengan Starbucks membeli kopinya itu ekonomi harus lebih baik. Artinya di sini Starbucks memberikan banyak insentif, ya kan? Penguatan ekonomi di tempat itu. Ya kan? Lalu ada dua sisi lainnya adalah tentang environment dan juga sosialnya, Pak. Artinya di sini kalau kita ngomongin kopi yang ada itu tapi merusak lingkungan, mungkin juga nggak akan dibeli baik, oleh gitu. Starbucks. Iya. Atau juga misalnya yang tadi Bapak bilang, Ada buruh anak ada di buruh situ. anak di situ kan, istilahnya secara sosial itu kan nggak baik gitu untuk mempekerjakan anak di bawah umur, bisa dibilang mempekerjakan orang dengan upah yang tidak minimum seperti di bawah minimum, itu kan juga nggak baik. Yaitu tatanan-tatanan itu ada di dalam cafe practice guideline tersebut. Jadi Semacam code of conduct business ya. benar. Nah, di situ ada external auditor, ya, itu independent auditor yang ditugaskan oleh Starbucks untuk mengaudit daerah tersebut gitu. Artinya di sini kalau misalnya kita ngomongin bagaimana sustainability supply ke Starbucks adalah bagaimana mereka mengikuti tatanan-tatanan yang memang Sudah akan ditentukan oleh Starbucks Bener. dalam list tadi yang panjang pastinya. benar, Ya. panjang pasti, dan itu sebetulnya tujuannya untuk lebih baik ke depannya, Pak. Iya. Dan itu terbukti. Jadi 2015 ya, sebelum Farmers Support Center itu ada di Starbucks, tapi mungkin Pak Surip waktu itu udah bergabung ya, saya bareng Pak Surip itu coba buat observasi di daerah Brastagi di Tanah Karo ya. Itu dulu perkebunan kopi yang lumayan terkenal, tetapi beralih ke jeruk, lalu ke sayuran, ke kopi lagi, ke jeruk lagi, dan akhirnya ke kopi lagi. Dikonversi ya. Nah, apa yang kita tanyakan ke banyak warga sana sih sebetulnya, kenapa sih nggak sustain nanam kopi gitu? Intinya mereka cuma bilang kopi pun nggak sustain harganya, kopi pun nggak bisa menjadi istilahnya pegangan hidup gitu. Nah, di situ kita mulai berpikir untuk bagaimana kita memberdayakan satu kelompok tani ini untuk menjadi contoh yang baik. Jadi di situ kita bekerja sama. Kita nggak memberikan dana 100%, tapi kita bekerja sama dalam artian mungkin petaninya kita sewain lahan untuk buat pembibitan, petaninya nyari bambunya, nyari pasir, kita beliin benihnya,
mereka mungkin kita yang beli paranetnya, mereka yang bangun tempatnya, Pak Surip ngajarin bagaimana pembibitan itu terjadi yang baik seperti apa, dan akhirnya alhamdulillah setelah 3 tahun berjalan programnya itu saat ini kopi Tanah Karo itu udah ada lagi, Pak. Yang sebelumnya itu Iya. sudah dikonversi ke berbagai macam tanaman ya. Bener. Dan memang bisa dibilang kualitasnya di awal panen awal, waktu itu saya sempat ke Beras Lagu untuk cupping pun nggak puas gitu, tapi saat ini wow, itu Udah jauh berbeda udah jauh ya? berbeda gitu. Panen awal biasa lah dia Iya. tes. Iya. Akhirnya di situ juga kita ngomongin bagaimana si kelompok tani itu bisa menginfluence lainnya untuk bisa bercocok tanam dengan baik lah. Iya. Artinya kopi itu bisa jadi nasinya, ya kan? Artinya sayurannya, lauknya gitu. Jadi kita harus bisa memastikan, karena kita di industri kopi nih Pak, ya harus bisa memastikan kopi itu harus sustain. Kalau nggak nanti nggak mungkin, kalau semua kopi punah kita nggak bisa minum kopi lagi gitu. Iya, dan itu mungkin kalau kita mau ngomong nanti topiknya lebih luas lagi, apalagi ada perubahan iklim gitu ya. Teman-teman sekalian, demikian tadi podcast yang sudah kita saksikan bersama Mirza Lukman dari perwakilan Starbucks, salah satu sahabat bukan hanya saya, tapi banyak teman-teman kopi lainnya. Tentunya semoga bermanfaat atas berbagai macam informasi yang disampaikan. Sekian dulu podcast ini, dan terima kasih kepada Tofin Indonesia atas kolaborasi bersama Coffeelicious Podcast. Tony Wahid pamit dan salam.